Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan melakukan presentasi analisis regresi non-parametrik dengan judul Estimator Penalisis Spline dalam Pemodelan Gini Rasio berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia tahun 2020 di Indonesia. Kelompok kami ada yang pertama ada Arum Eka Ismiranda dengan NIM akhir 0006, lalu ada Arsah Pilita dengan NIM akhir 032, Inayah Ulfan dengan NIM akhir 060, dan saya sendiri Angga Kusman dengan NIM akhir 076. Yang pertama ada pendahuluan. Latar belakang, pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan di suatu daerah, yang mana pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu tekad masyarakat untuk mencapai peningkatan standar hidup secara ekonomi dan sosial, atau dari 2004. Di sisi lain, pembangunan ekonomi berdampak pula pada melebarnya ketimpangan sosial ekonomi suatu wilayah, Mubangga 2011. Salah satu contohnya adalah ketidakmerataan pembangunan karena adanya perbedaan antara wilayah satu dengan lainnya. Menurut Ebel 2002, perkembangan ketimpangan pendapatan diukur berdasarkan Gini rasio. Faktor-faktor yang mempengaruhi salah satunya ialah Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. IPM dapat mengukur kualitas sumber daya manusia yang merupakan ukuran derajat perkembangan manusia dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan pembangunan dari WAN 2015. Menurut data 2002, peningkatan IPM pada suatu daerah yang tidak diiringi dengan peningkatan IPM di daerah lainnya akan memicu terjadinya peningkatan ketimpangan pendapatan. Melalui metode analisis jalur, dikatakan bahwa IPM tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada ketimpangan pendapatan. Suatu keadaan yang baik apabila indeks pembangunan manusia di suatu daerah meningkat, maka akan mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan di daerah tersebut. IAH dan IDA 2017. Berdasarkan kekurangan yang terjadi pada penelitian sebelumnya, pada penelitian ini berfokus pada pengaruh IPM sebagai variabel prediktor terhadap ketimpangan pendapatan yang diukur melalui Gini rasio menggunakan metode regresi non-parametrik dengan estimator penilaian spline. Analisis dilakukan dengan menggunakan software R untuk mendapatkan hasil interpretasi model IPM terhadap Gini rasio. Rumusan masalah ada dua. Yang pertama, bagaimana pemodelan Gini rasio di Indonesia berdasarkan indeks pembangunan manusia dengan pendekatan regresi non-parametrik berdasarkan estimator penilaian spline. Dan yang kedua, bagaimana interpretasi dan analisis dari pemodelan Gini rasio di Indonesia berdasarkan indeks pembangunan manusia dengan pendekatan regresi non-parametrik berdasarkan estimator penilaian spline. Untuk tujuannya, yang pertama mengetahui pemodelan Gini rasio di Indonesia yang dipengaruhi indeks pembangunan manusia dengan pendekatan regresi non-parametrik berdasarkan estimator penilaian spline. Dan yang kedua, menganalisis dan interpretasi model Gini rasio di Indonesia yang dipengaruhi oleh indeks pembangunan manusia dengan pendekatan regresi non-parametrik berdasarkan estimator penilaian spline. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua. Yang pertama, bagi mahasiswa dapat menambah pengetahuan dalam mengimplementasikan metode regresi non-parametrik dengan estimator penilaian spline pada pemodelan Gini rasio di Indonesia yang dipengaruhi oleh indeks pembangunan manusia, sehingga dapat menjadi salah satu referensi untuk penelitian kemudian hari. Dan untuk bagi masyarakat, menyampaikan hasil interpretasi dari pemodelan Gini rasio berdasarkan IPM dengan menggunakan pemodelan penilaian spline. Pokok bahasan yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, analisis regresi non-parametrik. Metode regresi non-parametrik merupakan suatu metode untuk menjelaskan hubungan fungsional antara variabel respon dengan variabel prediktor ketika didapatkan bentuk kurva fungsinya. Untuk asumsinya sendiri, fungsi regresi diasumsikan mulus atau smooth atau termuat dalam menentukan fungsi regresinya, sehingga metode regresi non-parametrik ini fleksibel ketika menentukan bentuk fungsi regresi. Dikutip dari Camidah 2021. Estimator Penalized Spline. Regresi spline merupakan suatu pendekatan ke arah penyocokan data dengan tetap memperhitungkan kemulusan dari kurva. Spline ini merupakan potongan polinomial tersegmen yang dihubungkan oleh titik-titik knot yang dapat menjelaskan karakteristik dari data. Salah satu pengembangan dari metode ini yaitu penalized spline. Estimator penalized spline merupakan potongan fungsi polinomial dan disegmenkan dengan penggabungan yang berupa titik knot yang mampu menjelaskan karakteristik data, dikutip dari Zia 2017. Fungsi dari Penalized Least Square atau PLS merupakan gabungan antara fungsi least square dan kemulusan kurva smooth. Estimator optimal dalam Penalized Spline dapat diperoleh dari hasil meminimumkan fungsi PLS. Bentuk estimator Penalized Spline yang optimal sendiri dirumuskan sebagai berikut. Pemilihan parameter penghalus. Parameter penghalus atau smoothing parameter didefinisikan sebagai pengontrol keseimbangan dalam data, dikutip dari EUBANK 1999.
Estimasi akan mendapatkan hasil yang mulus ketika nilai parameter penghalusnya itu besar. Namun sebaliknya, estimasi akan mendapatkan hasil yang kasar ketika nilai parameter penghalusnya itu kecil, sehingga harus didapatkan nilai parameter penghalus yang optimal agar didapatkan estimator yang optimal pula. Untuk menentukan parameter penghalus yang optimal dapat menggunakan metode GCV. Ketika nilai GCV minimum, nah saat itu didapatkan nilai parameter penghalus yang optimum. Untuk fungsi GCV sendiri dirumuskan sebagai berikut. Kemudian Gini rasio. Gini rasio ini merupakan ukuran ketimpangan pendapatan, di mana merupakan suatu kondisi distribusi pendapatan yang diterima masyarakat ini tidak merata. Gini rasio membantu pemerintah dalam menganalisis tingkat kemampuan ekonomi masyarakat karena menjadi indikator derajat keadilan dalam suatu negara. Untuk rumus perhitungan Gini rasio menurut BPS 2018 sebagai berikut. Nilai Gini rasio ini berkisar dari 0 sampai 1. Ketika nilai Gini rasio ini mendekati 1, mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Sebaliknya, jika nilai Gini rasio ini bernilai semakin mendekati 0, ini mengindikasikan bahwa pemerataan pendapat yang sudah sempurna atau setiap orang itu memiliki pendapatan yang cenderung sama. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan manusia, dikutip dari Miftah 2012. Perkembangan angka IPM memberikan indikasi peningkatan atau penurunan kinerja pembangunan manusia di daerah, dikutip dari BPS 2013 untuk rumus IPM sebagai berikut. Angka IPM sendiri berkisar antara 0 hingga 100. Semakin mendekati 100, mengindikasikan bahwa pembangunan manusia semakin baik. Kemudian pokok bahasan yang ketiga adalah metode penelitian. Data dan sumber data. Data yang penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, yaitu data tingkat IPM dan Gini rasio dari 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2020. Dalam penelitian ini, data akan dibedakan menjadi dua, yaitu data in sample dan data out sample. Data in sample ini digunakan untuk membentuk model, sedangkan data out sample digunakan untuk melakukan estimasi dan prediksi. Data in sample sendiri terdiri dari 31 data dan data out sample terdiri dari 3 data. Untuk variabel penelitian, variabel prediktornya itu adalah tingkat indeks pembangunan manusia di Indonesia pada tahun 2020. Untuk variabel responnya, yaitu tingkat Gini rasio di Indonesia pada tahun 2020. Untuk langkah-langkah analisis data, dalam penelitian ini digunakan analisis regresi non-parametrik berdasarkan estimator penalized plan. Sebelum melakukan analisis, peneliti membuat algoritma dan pemrograman menggunakan software R. Untuk langkah-langkah analisisnya, yang pertama, mendeskripsikan variabel prediktor yang terkait dengan Gini rasio sebagai variabel respon dan IPM sebagai variabel prediktor. Yang kedua, membuat scatter plot antara IPM dan terhadap Gini rasio. Yang ketiga, melakukan pencocokan kurva dengan pendekatan parametrik linier dan kuadratik. Yang keempat, menentukan orde dan jumlah knot optimal menggunakan metode kuantil berdasarkan kriteria GCV. Yang kelima, mengestimasikan model terbaik untuk Gini rasio berdasarkan tingkat IPM dengan orde dan jumlah knot yang optimal. Yang keenam, menghitung nilai MSE. Yang ketujuh, membuat plot hasil estimasi dan data observasi. Yang kedelapan, membandingkan hasil model regresi parametrik dan non-parametrik berdasarkan nilai MSE. Yang kesembilan, membuat estimasi pada data in sample dan out sample menggunakan model parametrik dan juga non-parametrik. Yang terakhir, membandingkan hasil estimasi data in sample dan out sample dengan melihat nilai MAPE-nya. Keempat, mengenai hasil dan pembahasan. Pertama ada plot data. Gambar di bawah ini merupakan grafik data IPM di Indonesia pada tahun 2020. Berdasarkan gambar di samping terlihat bahwa IPM di Provinsi DKI Jakarta merupakan yang paling tinggi dengan nilai 80,77%. Sedangkan untuk Provinsi Papua memiliki IPM yang paling rendah dengan nilai 60,44%.
Kemudian ada grafik data Gini rasio di Indonesia pada tahun 2020. Berdasarkan gambar di samping ini, terlihat bahwa rasio di Provinsi Yogyakarta merupakan yang paling tinggi dengan nilai sebesar 0,437. Dan untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki nilai Gini rasio yang paling rendah sebesar 0,257. Kemudian ada grafik scatter plot untuk Gini rasio terhadap IPM menggunakan data in-sample. Berdasarkan gambar di samping, terlihat bahwa plot ini tidak menunjukkan adanya pola tertentu yang terbentuk dari data Gini rasio terhadap IPM di 31 provinsi di Indonesia pada tahun 2020. Kemudian melakukan analisis data Gini rasio berdasarkan IPM. Yang pertama menggunakan regresi parametrik. Berikut merupakan hasil plot pemodelan menggunakan metode regresi parametrik linier menggunakan Minitab. Dengan hasil estimasi untuk data Gini rasio berdasarkan IPM dengan pendekatan regresi parametrik model linier diperoleh persamaan Y-topi sama dengan 0,4227 dikurang 0,001148X dengan nilai MSE yang diperoleh sebesar 0,00121129 yang menunjukkan model memiliki kesesuaian yang baik. Selanjutnya ada regresi parametrik dengan model kuadratik, di mana untuk plot pemodelannya terlihat pada gambar berikut ini dengan hasil estimasi untuk data Gini rasio berdasarkan IPM dengan pendekatan regresi parametrik model kuadratik diperoleh persamaan Y-topi sama dengan 3,864 dikurang 0,09894X dikurang 0,000694X kuadrat dengan nilai MSE yang didapat sebesar 0,001228 yang menunjukkan model memiliki kesesuaian yang baik. Kemudian, ringkasan untuk nilai MSE baik dengan orde linier atau kuadratik tertera pada tabel berikut ini. Dari tabel bisa kita lihat bahwa sebenarnya hasil regresi model linier maupun kuadratik memiliki nilai MSE yang bagus. Namun jika kita lihat plot datanya dapat disimpulkan bahwa variabel Gini rasio terhadap IPM itu tidak membentuk pola atau fungsi tertentu. Sehingga digunakan estimator final spline karena dapat menangani karakter data atau fungsi yang bersifat mulus atau smooth. Kemudian dilakukan analisis regresi non-parametrik, di mana untuk ukuran kesesuaian modelnya tertera pada tabel ini. Dari tabel sebelumnya diperoleh bahwa nilai GCV minimum pada estimasi model orde polinomial 1 dengan jumlah titik 2 yaitu 70,01 dan 71,87 menghasilkan MSE sebesar 0,00111708. Nilai GCV dan MSE yang dihasilkan saat estimasi model dilakukan pada orde polinomial 1 lebih baik jika dibandingkan dengan orde polinomial lainnya, dengan nilai lambda optimalnya sebesar 3,98, sehingga dihasilkan GCV minimum seperti yang tertera pada gambar ini. Oleh karena itu, dipilih estimasi model terbaik dengan orde 1 dan jumlah titik 2 pada titik 70,01 dan 71,87. Selanjutnya, untuk estimasi model regresi non-parametriknya diperoleh estimasi model terbaik di orde satunya seperti yang tertera pada tabel, dan persamaan model regresi non-parametriknya dapat dituliskan seperti yang tertera di bawah itu. Kemudian, untuk interpretasi model regresi optimalnya. Setelah model regresinya didapatkan, dari model itu dapat juga dituliskan seperti berikut ini, di mana dijelaskan untuk nilai IPM-nya kurang dari 70,01 dan untuk setiap kenaikan 1% IPM, maka Gini rasionya akan berkurang sebesar 0,00216239. Nah, jika nilai IPM-nya sama dengan 70,01 dan kurang dari 71,87, untuk setiap kenaikan 1% IPM, maka Gini rasionya akan berkurang sebesar 0,00076. Dan jika nilai IPM-nya besar dari 71,87, maka untuk setiap kenaikan 1% IPM, Gini rasionya berkurang sebesar 0,000005499.
Dari interpretasi sebelumnya, menunjukkan bahwa IPM ini berpengaruh negatif terhadap Gini rasio. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Hartini pada tahun 2017 yang mengatakan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Dan semakin tinggi pendidikan formal yang diperoleh, maka produktivitas tenaga kerja akan semakin tinggi pula. Hal tersebut sesuai dengan teori human capital di mana pendidikan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan akan mengakibatkan disparitas pendapatan berkurang. Nilai IPM yang terendah terdapat pada Provinsi Papua itu sebesar 60,44%, dengan nilai Gini rasionya sebesar 0,395. Sedangkan nilai IPM tertinggi berada pada Provinsi DKI Jakarta sebesar 80,77%, dengan nilai Gini rasio sebesar 0,4. Jika kita bandingkan kedua Gini rasio ini dengan Gini rasio nasional, yaitu pada tahun 2020 Gini rasio Indonesia itu sebesar 0,385. Terlihat bahwa Provinsi Papua dan DKI Jakarta ini Gini rasionya berada di atas angka Gini rasio nasional. Namun ketimpangan ekonomi di Papua, Jakarta, bahkan di Indonesia itu sama-sama masih dalam kategori moderat karena nilainya masih berkisar di antara 0,3 sampai 0,5. Meskipun kita lihat bahwa Provinsi DKI Jakarta ini memiliki tingkat IPM yang sangat tinggi, namun ternyata angka Gini rasionya juga lebih tinggi jika kita bandingkan dengan Papua yang memiliki IPM terendah. Ternyata hal ini berkaitan dengan adanya pandemi COVID-19. Dilansir dari data.co.id, ketimpangan ekonomi yang melebar ini terjadi beriringan dengan peningkatan inflasi dan garis kemiskinan di Jakarta yang meningkat diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Untuk estimasi model regresi non-parametriknya bisa dilihat pada plot prediktor terhadap responnya seperti yang tertera pada slide. Kemudian, untuk perbandingan model regresi parametrik dan non-parametriknya, ini hasil perbandingan ukuran kebaikan modelnya menggunakan MSE, di mana diperoleh bahwa nilai MSE untuk regresi non-parametrik jauh lebih baik dibandingkan dengan regresi parametrik, karena nilai MSE regresi non-parametriknya lebih kecil. Maka model terbaik untuk menganalisis pengaruh IPM terhadap Gini rasio adalah model regresi non-parametrik dengan estimator penalized spline dengan orde 1 dan 2 titik knot. Estimasi data menggunakan model non-parametrik. Setelah mendapat model estimasi Gini rasio, maka dilakukan estimasi pada data whole sample. Namun sebelumnya diperlukan pembuktian dahulu dengan melihat nilai MAPE yang didapatkan melalui interpolasi pada waktu tertentu. Terutama untuk menghitung MAPE adalah sebagai berikut. Di mana YI merupakan nilai aktual, Y atau PI merupakan nilai dugaan, dan N merupakan banyaknya pengamatan pada estimasi. Berikut adalah hasil estimasi data in sample dengan model estimator P-spline. Interpretasi dari hasil estimasi data in sample sebelumnya adalah sebagai berikut. Dapat dilihat bahwa nilai MAPE yang dihasilkan berdasarkan model estimator penalized spline pada data in sample adalah sebesar 8,27%. Hal tersebut berarti bahwa hasil prediksi menggunakan model estimator penalized spline dapat menghasilkan estimasi yang sangat baik karena nilai MAPE berada di antara 0% sampai 10%. Berikut adalah hasil estimasi data whole sample dengan model estimator P-spline. Dapat dilihat bahwa nilai MAPE yang dihasilkan adalah sebesar 15,36% dan dapat disimpulkan bahwa hasil prediksi menggunakan model estimator P-spline dapat menghasilkan estimasi yang baik karena nilai MAPE berada di antara 10% sampai 20%. Berikut adalah hasil estimasi data overall dengan model estimator P-spline. Interpretasi dari hasil estimasi overall sebelumnya adalah dapat dilihat bahwa nilai MAPE yang dihasilkan berdasarkan model estimator penalized spline pada data overall sebesar 8,90%. Hal tersebut berarti bahwa hasil prediksi menggunakan model estimator
P-spline dapat menghasilkan estimasi yang sangat baik, karena nilai MAP-nya berada di antara 0% sampai 10%. Berikut adalah estimasi data menggunakan model parametrik, di mana di sini ditunjukkan hasil estimasi data in sample dengan model regresi linier. Interpretasi dari hasil estimasi in sample sebelumnya adalah dapat dilihat bahwa nilai MAP yang dihasilkan berdasarkan model regresi linier parametrik pada data in sample adalah sebesar 8,3915%. Hal tersebut berarti bahwa hasil prediksi menggunakan model estimator P-spline dapat menghasilkan estimasi yang baik karena nilai MAP-nya berada di antara 0% sampai 10%. Berikut adalah hasil estimasi data outsample dengan model regresi linier dan dapat dilihat bahwa nilai MAP yang dihasilkan berdasarkan model regresi linier parametrik pada data outsample adalah sebesar 17,44%. Hal tersebut berarti bahwa hasil prediksi menggunakan model regresi linier dapat menghasilkan estimasi yang baik karena nilai MAP-nya adalah berada di antara 10% sampai 20%. Berikut adalah hasil estimasi data overall dengan model regresi linier. Interpretasi dari hasil estimasi overall sebelumnya adalah dapat dilihat bahwa nilai MAP yang dihasilkan berdasarkan model regresi linier pada data overall adalah sebesar 9,19%. Hal tersebut berarti bahwa hasil prediksi menggunakan model estimator regresi linier dapat menghasilkan estimasi yang baik karena nilai MAP berada di antara 0% sampai 10%. Berikut adalah perbandingan estimasi Gini rasio dengan estimator P-spline dan regresi linier parametrik. Perbandingan MAP-nya dapat dilihat sebagai berikut, di mana di sini terdapat data in sample, out sample, dan overall. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai MAP yang dihasilkan oleh model regresi linier parametrik lebih besar dibandingkan model estimator penalized spline, dengan lambda sama dengan 3,98. Dengan demikian, estimator penalized spline lebih baik digunakan untuk mengestimasi data Gini rasio yang dipengaruhi oleh IPM di Indonesia untuk tahun berikutnya. Penutup. Kesimpulan dari hasil analisis mengenai analisis regresi non-parametrik dengan estimator penalized spline dalam pemodelan Gini rasio berdasarkan IPM tahun 2020 di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan menggunakan GCV pada model regresi non-parametrik dan menggunakan estimator penalized spline diperoleh lambda yang optimum sebesar 3,98. Yang kedua, hasil pemodelan Gini rasio berdasarkan indeks pembangunan manusia dengan pendekatan non-parametrik menggunakan estimator penalized spline dengan data in sample diperoleh nilai MAP-nya 8,27%, di mana hasil estimasi menggunakan penalized spline menghasilkan estimasi data Gini rasio berdasarkan IPM yang lebih baik. Yang ketiga, hasil pemodelan Gini rasio berdasarkan IPM dengan pendekatan non-parametrik menggunakan estimator penalized spline dengan data out sample diperoleh nilai MAP-nya sebesar 15,36%, di mana hasil estimasi tersebut dapat dikatakan lebih baik. Hasil pemodelan Gini rasio berdasarkan indeks pembangunan manusia dengan pendekatan non-parametrik menggunakan estimator penalized spline dengan semua sampel data atau overall diperoleh nilai MAP-nya sebesar 8,90%, di mana hasil estimasi menggunakan penalized spline menghasilkan estimasi data Gini rasio berdasarkan IPM yang lebih baik. Yang kelima, IPM berpengaruh negatif terhadap Gini rasio. Meskipun Provinsi DKI Jakarta memiliki tingkat IPM yang tinggi, namun ternyata angka Gini rasionya juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan Papua yang memiliki IPM terendah. Dilansir dari katadata.co.id, ketimpangan ekonomi yang melebar ini terjadi beriringan dengan peningkatan inflasi dan juga garis kemiskinan di Jakarta yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Yang keenam adalah dalam mengestimasi data Gini rasio yang dipengaruhi oleh IPM di Indonesia, pada penelitian ini
model regresi non-parametrik dengan estimator penalized spline lebih baik dibandingkan dengan model regresi linear parametrik. Saran dari kami adalah yaitu indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar daerah. Dengan ini, perlunya menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan sebagai human capital investment sehingga kualitas sumber daya manusia semakin baik, serta analisis non-parametrik dengan metode estimator penalized spline dapat digunakan dalam berbagai penelitian di bidang lain, seperti kesehatan dan sosial, dengan tetap memperhatikan sampel data yang digunakan. Terima kasih sudah mau mendengarkan presentasi kelompok kami. Kami ucapkan maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.